Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Hari ini kita ada di tanggal 10 Juli 2023. Hari ini ISG kita ditutup positif 0,22%. Jadi teman-teman bisa lihat di chart. Tetapi karena kita punya open itu ada gap up, maka yang tampak di layar itu adalah doji. Lebih tepatnya atau lebih mirip kita sebut gravestone doji. Jadi biasanya doji, gravestone doji itu di bawahnya nggak ada lower shadow. Ya, gravestone doji itu tanpa lower shadow. Tapi karena ini lower shadow-nya kecil, cenderung saya abaikan aja sehingga ini bisa saya katakan mirip gravestone doji. Ini adalah sinyal bearish. Setelah hari Jumat kemarin kita lihat ini candle warna merah tetapi merupakan candle netral rupanya. Saya kirain kemarin hari Jumat itu adalah bearish harami, tapi ternyata enggak ada bearish harami, maka sinyal bearishnya muncul hari ini. Jadi apa yang saya tunggu untuk melakukan pembelian saat IHSG memasuki area support di kotak hijau saat ini belum bisa dilakukan, masih harus menunggu lagi karena IHSG masih berkutat di sekitar resisten. Kita masih menunggu apakah IHSG akan turun kembali ke area support di kotak hijau ini atau mungkin IHSG akan menembus resisten di trendline yang kuning ini. Kita bukan peramal, kita nggak tahu masa depan, jadi kita hanya bisa mengantisipasi. Apapun kejadiannya, kita udah siap untuk melakukan apa yang menjadi rencana kita. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang membahas mengenai analisa teknikal, khususnya mengenai saham-saham di Bursa Efek Indonesia. Kalau teman-teman seorang trader dan menggunakan pendekatan teknikal, saya kira ini adalah channel yang tepat. Langsung saja subscribe dan sebaiknya jangan di-share. Ya, prinsipnya kalau kita cuan sendiri, diam-diam aja. Tapi kalau loss, segera beritakan ke seluruh dunia bahwa kita mengalami loss. Sehingga mungkin bisa terima bantuan. Nah, enggak. Sedangkan kalau cuan, diam-diam, hati-hati. Nanti banyak orang yang mendekat gitu ya. Kawan-kawan selalu bisa membantu saya untuk menentukan saham-saham apa yang akan kita bahas di video berikutnya dengan cara menuliskan kode sahamnya di kolom komentar. Mari kita lihat saham BRIS. Saham BRIS ini teman-teman bisa lihat kebetulan sedang trendless ya atau sideways. Supportnya itu ada di sekitar area kotak hijau di 1650, sedangkan resisten ada di 1795 sampai 1800-an ya, di area kotak kuning sini. Ini area sideways yang sudah terjaga, teman-teman bisa lihat sejak 6 April 2023 ya. Jadi dari sini dia udah mulai trendless, bergerak di sekitar support dan resisten itu aja. Apabila BRIS menembus area kotak kuning, targetnya itu ada ke area kotak merah di 1970-an sampai 1980-an mungkin ya, di sekitar kotak kuning ini. Nah, yang patut kita perhatikan bahwa selama sideways ini volume bergerak rata-rata ya. Beberapa pengecualian, meskipun kita nggak bisa mengatakan ini sebagai spike ya, masih terlalu kecil untuk dinyatakan sebagai spike. Jadi meskipun kita melihat ini cenderung saya anggap sebagai testing aja. Jadi supply atau demand test. Jadi pada saat dia mencoba untuk menembus area resisten, emang volumenya kelihatan lumayan besar. Begitu juga pada saat turun untuk mencoba menembus area support, ternyata perlawanan cukup kuat. Ini akan kita baca sebagai
fase sideways yang mungkin akan lebih panjang, masih menerus. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah selama fase sideways, volume transaksi cenderung kecil ya, cenderung rata-rata. Jadi ini sebaiknya teman-teman perhatikan banget untuk mendapatkan keuntungan apabila BRIS berhasil menembus area kotak kuning dengan volume yang besar. Itu akan menandakan bahwa uptrend di BRIS itu akan berlanjut. Jadi kalau teman-teman lihat ke sebelah kiri ya, saya coba lihat sebelah kiri ini. Jadi di sini ini uptrendnya sudah ada untuk BRIS ya. Jadi teman-teman lihat ini adalah fase apa namanya istilahnya, base. Mungkin saja ini adalah fase reakumulasi atau bisa saja ini adalah fase distribusi. Jadi teman-teman harus perhatikan apabila dia akumulasi ya, ada yang melakukan akumulasi di sini, maka pertanda yang muncul adalah breakout resistance dengan volume yang cukup besar. Sebaliknya apabila fase distribusi ini beres, maka teman-teman akan melihat penembusan support dengan volume yang besar. Nah, teman-teman tinggal berjaga-jaga aja. Yang udah punya, lihat, perhatikan yang benar. Apabila support kotak hijau ini ditembus, ada support yang tertembus dengan volume besar, nah itu adalah pertanda yang tidak bagus. Karena ini berarti tahap reversal sedang terjadi di BRIS. Meskipun kenaikannya juga belum besar, tapi reversalnya itu bisa jadi adalah melanjutkan downtrend yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi sebelumnya itu ini kan sedang down, kemudian ini adalah retracement terhadap downtrend gitu. Jadi yang teman-teman perlu perhatikan adalah jangan sampai terjebak dalam saham yang sedang downtrend. Mari kita lihat saham MARK. Nah, saham MARK ini adalah kita lihat trendless ya. Yang kita perhatikan itu ada 3 bottom. Triple bottom yang bisa jadi merupakan suatu pola reversal. Yang menandakan triple bottom ini terbentuk adalah saat MARK menembus resisten kotak merah dengan volume yang cukup. Itu adalah salah satu sinyal bahwa triple bottom terkonfirmasi atau triple bottom terbentuk gitu ya. Jadi teman-teman bisa memperhatikan area-area penting di kotak merah 730 atau di area kotak hijau support 550. Apabila support ini tertembus, berarti triple bottomnya gagal dan downtrend masih akan berlanjut. Downtrend yang terjadi sebelumnya ya, teman-teman bisa lihat di sini, ini downtrend. Nah, downtrend ini masih akan berlanjut apabila support kotak hijau ini tertembus. Apakah MARK ini bagus untuk kita koleksi? Pada saat ini sih saya dalam posisi wait and see. Saya tidak bisa memberikan rekomendasi yang bagus untuk MARK karena ini bisa jadi suatu fase sideways yang cukup panjang, meskipun ada peluang untuk menangkap saat MARK bisa berhasil menembus area resisten dan menandakan permulaan reversal, permulaan uptrend. Ini menarik buat teman-teman yang senang ngumpulin barang di bawah. Itu untuk tren jangka panjangnya. Bagaimana kalau tren jangka pendek? Nah, tren jangka pendeknya kita lihat tentu saja chart yang lebih pendek ya. Misalnya di sini teman-teman lihat ini sedang bergerak naik, volume juga cenderung meningkat, berarti ini tren pendeknya sedang naik gitu ya. Jadi teman-teman bisa menargetkan sampai ke resisten di 730 di resisten kotak merah. Apakah pertanda ini memungkinkan untuk MARK menembus area kotak merah, menyatakan terbentuknya triple bottom yang tadi kita bahas? Jangan pernah berasumsi terlalu awal kalau tradingnya. Jadi kita tahu ada triple bottom, tapi belum langsung mengiyakan. Jadi pada saat MARK menembus area resisten,
barulah itu suatu konfirmasi sebagai teknikal, di situ saatnya kita action. Tapi selama triple bottom belum terkonfirmasi, belum terbentuk, ya sebaiknya kita jangan gegabah gitu, karena downtrend, ya tren yang turun itu harus tetap kita anggap eksis sampai benar-benar ada satu bukti bahwa tren tersebut sudah berakhir. Berikutnya adalah saham ESES. Nah, ESES ini terlihat ada spike, ya, ada volume cukup besar pada saat dia menembus area kotak kuning. Apakah ini pertanda yang bagus? Jelas, karena area kotak kuning ini merupakan resisten sideways dalam 3 minggu atau 1 bulan ini, ya. Jadi pada saat terjadi penembusan resisten itu adalah pertanda yang bagus, meskipun hari ini warnanya merah, bisa kita baca sebagai support test. Nah, besok apabila mulai muncul candle hijau di ESES, itu adalah suatu sinyal beli, ya, bahwa support kotak kuning ini kuat, bisa membalas tekanan turun untuk kemudian naik, dan teman-teman bisa membacanya bahwa uptrend di ESES ini masih akan berlanjut, sebab kita akan melihat resisten kotak merah ini dites, dan saya rasa dengan bentuk chart seperti ini sepertinya mudah untuk ESES menembus area kotak merah dan melanjutkan uptrend gitu, ya. Saya rasa ini bisa dijadikan barang yang bagus, bahwa uptrend itu masih akan terus berlanjut, uptrendnya masih terus eksis sampai kita melihat ada suatu pertanda yang jelas bahwa uptrendnya sudah berakhir, dan itu belum terlihat di saham ESES. Untuk support area kotak kuning itu ada di sekitar 700, dan kotak hijau ada di sekitar 640, sedangkan resisten kotak merah yang menjadi area yang bagus untuk buy on breakout ada di sekitar 760. Nah, buy on breakout pada saat suatu saham mengakhiri fase sideways. Saya kira cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi besok. Semoga aja IHSG makin bagus, walaupun saya agak pesimis gitu, ya. Salam cuan untuk kita semua.